Halo, Bola Supporter, ketemu lagi dengan Mister, iseng ngobrolin misteri sepak bola. Iya, Bola Supporter, hari Senin tanggal 1 September kemarin ya, bursa transfer Liga Eropa resmi ditutup di sebagian besar negara top di sana ya. Dan ada salah satu berita transfer yang juga punya kaitan nih dengan Indonesia, dan itu berita bagus buat kita. Karena back tim nasional Indonesia Calvin Verdong dipastikan pindah dari klub Liga Belanda NEC ke Lille, klub anggota Liga Prancis. Ini Mister mau ngobrolin transfernya Verdong ke Lille nih. LOSC Lille. Nyebutnya bener nggak ya? Ya, ini kalau Mister bilang sih sebuah transfer yang bagus ya buat Verdong, buat kelanjutan karirnya dia. Karena Mister melihat ini sebuah peningkatan level atau bisa dibilang juga naik derajat ya dari Liga Belanda ke Liga Prancis. Kalau kita lihat di ranking UEFA, Liga Prancis ini lebih bagus daripada Liga Belanda. Liga Prancis ada di peringkat 5 besar, yang artinya mereka salah satu dari 5 liga paling top di Eropa selain Inggris, Italia, Belanda, Jerman dan Spanyol. Prancis ini ada di nomor 5, sedangkan Belanda langsung ada di bawahnya peringkat 6. Jadi Verdong ini akan merasakan kompetisi yang lebih lebih keras, lebih banyak pemain topnya, dan agenda pertandingannya juga Mister bilang akan lebih menantang. Karena jumlah pertandingannya sedikit lebih banyak di Liga Prancis. Kemudian juga calon-calon lawan yang akan dihadapi Lille juga pastinya lebih bagus daripada kalau misalnya Verdong bertahan di Liga Belanda ya. Ya, kita tahu Lille ini satu negara dengan PSG, Paris Saint-Germain, juara Liga Champions musim lalu. Nah, kita akan menantikan nih penampilan Calvin Verdong ketika nanti akan menghadapi PSG. Kebetulan Lille sebentar lagi nih mereka akan ketemu PSG tanggal 5 Oktober. Tanggal 5 Oktober di pertemuan pertama, kemudian di pertemuan keduanya tanggal pertengahan Januari kalau Mister tidak salah. Nah, ini kita akan menantikan gimana Verdong kalau bermain menghadapi lawan-lawan yang udah pemain paling top di Eropa lah, raja Eropa lah ya istilahnya ya. Ousmane Dembele, kemudian Vicha Kvaratskhelia dan lain-lain ya. Ini kita akan lihat nanti penampilannya Verdong. Kemudian Lille ini juga akan bermain di kompetisi antar klub Eropa, tidak seperti NEC ya. Kalau NEC kemarin di Liga Belanda mereka gagal di playoff untuk memperebutkan tiket ke kompetisi antar klub Eropa, sehingga NEC tidak akan bermain di ini ya, entah di Liga Eropa, di Liga Conference ataupun di Liga bahkan di Liga Champion. Tapi Lille ini akan main di Liga Eropa karena mereka finish kemarin di Liga Prancis itu di peringkat kelima. Mereka jadi akan langsung lolos ke fase Liga Eropa. Mereka tidak melalui jalur kualifikasi. Dan drawing kemarin sudah menempatkan siapa-siapa saja lawan Lille. Salah satunya yang pasti akan menarik nih, Lille akan bertemu AS Roma, klub top di Liga Italia. Bahkan ini AS Roma itu dalam drawing kemarin di Liga Eropa, mereka adalah tim nomor 1 ya. Mereka ada di pot pertama, di peringkat pertama, karena mereka memang memiliki koefisien paling tinggi di antara 36 peserta ya. Ini tentu akan menarik bagaimana Verdong nanti bisa menghadapi klub sekelas AS Roma. Kemudian rekan-rekan setimnya Verdong juga pastinya juga kualitasnya naik ya dibandingkan dengan klub sebelumnya. Karena Lille ini punya juara Piala Dunia, punya juara Euro. Juara Piala Dunia itu ada Olivier Giroud, mantan strikernya Arsenal, Chelsea, Milan ya. Setelah musim kemarin main di Los Angeles FC, Giroud kembali ke Liga Prancis untuk pertama kalinya sejak 2012 waktu dia pertama kali ke Arsenal ya. Dan usianya udah 38 tahun Giroud ini, tapi masih tajam Bola Supporter. Dalam 2 pertandingan pertama di Ligue 1 dia bisa mencetak 2 gol. 2 pertandingan 2 gol. Waktu Lille mengalahkan imbang dengan Brest dan juga mengalahkan AS Monaco. Ini Giroud ini selalu bisa mencetak gol. Nah, ini kan Verdong punya kesempatan untuk belajar, untuk menimba pengalaman ya dari pemain sekelas
Giroud yang memang sudah kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Giroud ini kita ingat juga adalah legenda timnas Prancis yang baru aja pensiun tahun lalu, dan sampai sekarang dia masih memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak di Prancis dengan 57 gol. Kemudian tadi Giroud juara Piala Dunia. Kalau juara Euro, Lille itu punya André Gomes, pemain Portugal. Ini dia juara Piala Eropa 2016. Waktu itu setim lah dengan Cristiano Ronaldo, siapa lagi, Nani, kemudian Ricardo Quaresma, Pepe ya. Jadi ini akan rekan-rekan setimnya akan kalau Ilmister bilang sih membantu perkembangan Verdong nanti ke depannya ya. Kemudian jangan lupa di Lille juga ada adiknya Kylian Mbappe. Ethan Mbappe. Ini Ethan Mbappe baru bergabung 2003-2004 di Lille. Usianya masih sangat muda, 18 tahun ya. 8 tahun lebih muda daripada Mbappe. Dan memang si Ethan ini memang belum banyak menit bermainnya di Lille, tapi paling tidak musim kemarin dia sudah main 10 kali di Ligue 1, kemudian sempat juga tampil di Liga Champions. Ya ini lingkungan pemain-pemain yang jelas lebih punya kualitas lebih baik daripada di Liga Belanda. Ilmister pikir sih Verdong memilih sebuah perjalanan karir yang bagus ya, dan ini juga bagus tentunya buat tim nasional kita karena sekarang kita punya 4 pemain yang bermain di 5 liga top Eropa. Selain sekarang Verdong ada di Lille, kemudian di Liga Italia kita tahu ada Jaices di Sassuolo dan juga Emil Audero di Cremonese. Kemudian di Jerman jangan lupa kita punya Kevin Dix yang bermain di Borussia Mönchengladbach. Tentu ini sebuah situasi yang bagus buat tim nasional kita menjelang nanti ya bulan Oktober kita akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan menit bermainnya si Verdong, kemudian Jaices dan Audero ini bisa mematangkan mereka supaya mereka siap membantu Indonesia nanti menghadapi kualifikasi di putaran keempat. Tapi memang yang pertama harus dilakukan Verdong adalah merebut tempat di tim utama Lille, dan ini memang tidak mudah ya kalau menurut Ilmister ya, karena dalam 2 pertandingan terakhir ini Lille selalu memainkan pemain baru mereka juga. Ada pemain baru di posisi bek kiri, Romain Perrault. Nyebutnya bener nggak ya? Romain Perrault. Ya, pemain baru ini tampil 90 menit dalam 2 pertandingan terakhir di Ligue 1, dan bahkan dia di pertandingan terakhir ketika menghadapi Lorient dia mencetak gol dalam kemenangan 7-1 waktu itu. Lille menang 7-1 menghadapi Lorient. Jadi cukup sulit ya, sebuah tantangan yang tidak mudah buat Verdong untuk bisa menembus tim utama dari Lille untuk memperebutkan posisi dengan Pirlo nanti. Tapi mungkin kelebihannya Verdong nih, dia bukan cuma di bek kiri tapi bisa dimainkan juga sebagai bek tengah. Nah mungkin ini salah satu keunggulan dia yang membuat kalau menurut Ilmister sih peluang Verdong untuk menjadi pemain utamanya Lille masih cukup terbuka lebar ya. Ya kita nantikan nanti ya penampilan Verdong di Lille. Yang pasti Lille ini pasti akan kebanjiran ini lagi nanti followers di media sosial. Ya kan, sama seperti Sassuolo, nasibnya Sassuolo, Venezia dulu waktu dibela Jaices. Sekarang Lille pasti akan menikmati itu, dan kita juga di Indonesia juga pasti juga akan ingin melihat aksi-aksi Lille nanti di Liga Prancis maupun di Liga Eropa. Silakan Bola Sport kasih komentar tentang transfer Calvin Verdong ke Lille. Gimana menurut menurut Bola Supporter? Silakan ikuti terus perkembangan Calvin Verdong dan juga pemain-pemain tim nasional yang lain di bolasport.com, dan jangan lupa ya subscribe di akun YouTube bolasport.com. Sampai ketemu lagi Bola Supporter. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.